Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AC-mu tiba-tiba nggak dingin. Kira-kira apa ya penyebabnya? Simak terus. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, channel ini bahas tentang seputar AC ya. Maka dari itu, simak terus videonya sampai akhir. Siapa tahu AC kalian salah satunya trouble karena ini. Oke, pertama kita langsung aja bahas kenapa AC itu tiba-tiba nggak dingin ya. AC nggak dingin terjadi pasti adanya trouble, bener nggak teman-teman? Oke, hal-hal berikut yang bisa bikin AC kamu nggak dingin, salah satunya bisa juga settingan mode remote AC itu tidak sesuai ya. Artinya kalau misalkan pengen dingin, teman-teman bisa setting mode cool. Tapi beberapa AC saya lihat untuk settingannya itu ada mode heat teman-teman. Itu mode yang bisa untuk menghangatkan ruangan ya. Jadi itu pasti bikin AC nggak dingin. Untuk berikutnya, penyebab lain yaitu bisa juga karena filter udaranya itu kotor teman-teman. Nah, AC dengan filter udara yang kotor akan membuat tersumbatnya atau terhambatnya aliran udara di indoornya ya. Jadi sirkulasi udaranya jadi nggak lancar tentunya. Untuk hal yang ketiga yaitu fan atau indoor AC itu tidak bekerja ya. Jadi motor fan-nya itu bisa juga rusak untuk bagian indoornya. Bisa dinamonya, bisa motor fan-nya. Pokoknya kalau misalkan motor fan-nya nggak muter, otomatis ya nggak ada hembusan anginnya ya yang dikeluarkan dari indoor AC ini. Bener nggak teman-teman? Yang berikutnya, kalau hal ini sih menurut saya yang paling umum terjadi ya, adanya kebocoran freon ya. Kalau misalkan teman-teman pakai AC Sharp, di situ akan muncul kode F0. F0 itu artinya freonnya bocor, teman-teman, freonnya kurang ya. Nah, kalau misalkan masalah ini tentunya teman-teman harus panggil teknisi AC ya. Kalau misalkan dikerjakan sendiri sih kayaknya nggak mungkin, kecuali teman-teman punya alat-alatnya untuk pengecekan, misalkan manifold gauge, tang ampere dan lain sebagainya ya kan. Perlu diingat, perlu dicatat dengan baik-baik teman-teman, adanya kebocoran freon. Kalau teman-teman ditawarin untuk mas mau isi freon enggak gitu kan, karena freonnya kurang nih, teman-teman sebagai selaku pemilik AC ini harusnya sih jangan mau ya. Jangan dong mas, kalau mau diisi freonnya berarti ada yang bocor. Kalau ada yang bocor harusnya ditambal dulu mas, atau dibenerin dulu. Kalau cuma ditambah aja ya nanti bocor lagi atau kurang lagi, bener nggak teman-teman? Oke, masalah penyebab yang nomor 4 ini menurut saya harus dikerjakan sama teknisinya ya. Yang berikutnya sih juga sama sih, harus dicek sama teknisi AC. Kemungkinan adalah kerusakan pada modul AC atau PCB. Modul AC itu untuk bagian indoor AC ada di sini teman-teman. Di sini nih, di sini nih. Biasanya ketika kita atau teman-teman itu servis AC, tentunya di bagian modul AC atau PCB-nya itu akan ditutup dengan plastik biar modul atau PCB-nya itu nggak kena air teman-teman ya, biar nggak error lah kayak gitu, bener nggak? Untuk berikutnya, penyebab berikutnya yaitu adanya kerusakan kapasitor pada outdoor AC teman-teman. Nah, untuk kapasitor ini posisinya ada di outdoor AC ya. Bisa juga kapasitornya pecah atau putus atau udah rusak, bisa banget teman-teman. Kalau cirinya kapasitor rusak itu teman-teman bisa buka outdoornya, casingnya itu di sebelah kanannya ada kapasitor teman-teman, dilihat aja. Itu sebenarnya bisa dicek sih pakai tang ampere ya kan. Terus selain kapasitor kemungkinan juga adanya kerusakan pada termistor AC teman-teman. Kalau termostat AC-nya rusak, sensor suhu di bagian indoornya ini nggak baca, artinya ini udah dingin apa masih hangat atau apa, ya sama aja rusak juga teman-teman, nggak akan dingin ya kan. Yang paling penting dari keseluruhan masalah tersebut yaitu bisa juga adanya kerusakan kompresor AC teman-teman ya kan. Ini kalau kompresornya itu rusak ya pasti nggak dingin, pasti banget, pasti nggak dingin. Ciri-cirinya outdoor AC itu nggak akan bunyi berisik lah kayak gitu teman-teman. Bisa juga bunyinya terlalu berisik juga bisa. Pokoknya kalau masalah dari yang nomor 5 sampai nomor
8 ini itu hanya beberapa atau hanya teknisi yang bisa ngerjain aja teman-teman. Oke. Nah, yang paling penting dari keseluruhan masalah tersebut, kalau misalkan dicek-cek ini nggak ada masalah, tapi masih nggak dingin, ya kemungkinan AC-nya nggak pernah dicuci ya. AC-nya nggak pernah dirawat, misalkan pakai selama setahun nggak pernah dicuci, nggak pernah di-service, nggak pernah dibersihin, ya akan kotor semuanya. Filter udaranya kotor, filter AC-nya kotor, evaporatornya kotor, kisi-kisi di bagian evaporator, bagian kondensor, semua akan kotor teman-teman. Nah itu juga bisa bikin nggak dingin ya, jadi sirkulasi udara di bagian ini akan terhambat. Intinya sih kalau misalkan AC kotor, setahu saya sih dia akan bikin ampere jadi naik teman-teman, jadi konsumsi listriknya jadi lebih gede teman-teman ya. Itulah beberapa hal atau beberapa penyebab masalah kenapa AC itu tiba-tiba nggak dingin ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan seputar AC tiba-tiba nggak dingin. Jika AC kalian mengalami hal tersebut, coba deh simak beberapa hal tersebut. Tapi sih sebagai pengguna AC kita harusnya sih paham ya, atau sebelum hujan sedia payung, benar gak? Sebelum terjadi sesuatu, sebelum terjadi kejadian di mana AC kita nggak dingin, harusnya kita sebagai pengguna itu harus tahu cara merawat AC ya teman-teman. Kalau untuk saya pribadi, cara merawat AC saya simple aja teman-teman. Tinggal kita atau saya pribadi bersihkan AC ini setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali di bagian filter udaranya. Caranya mudah banget teman-teman, tinggal buka aja casingnya, ini bagian indoor, ceklek pinggir-pinggir itu diangkat. Itu di atas sirip-sirip itu bisa diangkat gitu teman-teman, tinggal buka thread gitu doang. Desainnya memang beberapa AC beda-beda ya, tapi memang tujuannya itu biar mudah dibuka, biar mudah dibersihkan sama pengguna AC teman-teman. Yang kedua, kita bisa servis AC ini per 3-4 bulan sekali, maksimal 6 bulan lah, tapi kalau saya pribadi nyaranin 3-6 bulan sekali teman-teman. Nah perawatannya gitu aja sih sebenarnya. Sama satu lagi, listrik teman-teman rumah itu harus stabil ya. Jangan mati, tiba-tiba jelek kayak gitu, jangan teman-teman. Oke. Nah itulah beberapa hal yang bisa bikin AC kita itu lebih awet. Cara perawatannya seperti itu teman-teman. Dan cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya di channel Mas Yunas ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman para pengguna AC. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.